di fotonya kamu. Siapa nih ya. General reading ya, jadi ini umum, buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang mau denger dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati teman-teman ya. Yang penting kalian dengerinnya dengan senang ya, dengan vibes yang positif. Dan kita baca buat siapa nih? Buat teman-teman Sagittarius. Nah, buat teman-teman Sagittarius ya, dan teman-teman lainnya yang mau dengerin sih ya. Bukan hanya terpaku pada Sagittarius aja ya. Lalu private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Sama information berlaku pastinya ya. Dan juga buat teman-teman semua yang belum pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, segera yuk ya. Tiga-tiganya punya konsep yang berbeda teman-teman. Channel yang kalian dengarkan yang di saat ini adalah channel yang pertama ya, readingan by zodiak teman-teman. Lalu channel yang kedua ada Oracle Card Indonesia Soul Story, readingan general reading ya. Lalu yang ketiga ada audio sound therapy ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, brainwave binaural isokronik yang bisa ngebantu kalian untuk menerapi diri sendiri. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ayo kita baca ya. Sagittarius, still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Kamu boleh pilih ya 1, 2, atau 3, atau kalian mau dengerin aja 3-tiganya, boleh juga ya. Oke, kita lihat yang pertama. Orang ini nih tersentuh sama kebaikan kamu teman-teman, karena kamu mungkin ya sering kayak gimana gitu ya, dan dia tahu aja gitu loh dari sana ya. Kalau misalkan dilihat di sini juga secara keuangan kamu mapan dan mumpuni ya, jadi kamu banyak sekali membantu orang-orang sekitarnya kamu. Ya jelas banget. Tapi dia stalking baik sih, karena kamu baik ya sama orang. Ya kamu tuh empatinya cukup tinggi ya, dan banyak sekali membantu orang-orang sekitarnya kamu. Jadi pemahaman kamu terhadap sesuatu hal ya. Terus empati kamu juga tinggi ya sama orang-orang sekitarnya kamu ya. Ini yang menyebabkan dia itu jadi kayak apa ya? Kayak melihat bahwa hidup kamu tuh kaya ya tapi baik gitu loh, punya ya tapi dia baik, kerjaannya mapan ya tapi dia baik gitu loh, nggak yang namanya pelit atau kayak gimana tuh nggak gitu. Jadi benar-benar ya senang aja ngelihat kamu gitu dengan segala macam kegiatannya kamu ya, seperti itu. Dan asik, ramah ya, dia walaupun dari jauh gitu ya, dia tahu bahwa kamu tuh orangnya nggak banyak bicara tapi banyak ngebantu orang lain ya, dan banyak sekali melakukan hal-hal baik. Dan kalau misalkan dibilang di sini dia tuh seperti punya koneksi sama kamu, entah kenapa gitu, dia merasa seperti itu dia ya teman-teman ya. Kalau kamunya sih entah ya, tapi yang jelas dia merasa dia terkoneksi secara emosional sama kamu ya. Dia benar-benar respect banget sama kamu teman-teman ya. Dan kalau dilihat di sini ya, sama halnya seperti kamu yang selalu tulus ngebantu orang, dia juga tulus yang lihat kamu. Bukan dengan tendensi stalking untuk apa-apa dan kayak gimana, enggak, tapi memang benar-benar kayak tersentuh dengan kebaikan dan ketulusannya kamu ngebantu orang lain teman-teman ya. Kamu tuh ngajarin dia untuk bisa menerima diri, menerima situasi, menerima keadaan dengan baik ya. Jadi kamu tuh menginspirasi ya dia untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, untuk melakukan hal-hal baik walau mungkin sekarang ini masih belum bisa langsung dilihat ya hasilnya seperti apa. Kadang kan ada ya orang yang memberi tapi kepinginnya langsung instan hasilnya, kan nggak bisa ya. Ya apa sih yang kita dapatkan dari kita memberi gitu? Apa coba ya? Pamrih enggak kan gitu kan ya? Enggak. Jadi kadang-kadang yang kurang tepat tuh di situ teman-teman ya.
Dia tahu bahwa banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kamu ciptakan atau kamu lakukan gitu ya untuk kehidupannya orang lain ya, dan dia juga bersyukur ya. Dia kayak ikut senang gitu loh teman-teman kalau kamu tuh ngebantu orang lain ya, karena mungkin kamu sering berbagi atau mungkin dia dengar cerita-cerita bahwa ini orang nih baik loh, ini orang nih sering ngebantu orang lain, nih orang nih begini begitu ya, seperti itu. Oke. Jadi ya terinspirasi sih lebih tepatnya ya sama kamu. Kita lihat ya orang ini siapa. Oke. Bisa jadi ini adalah orang yang ini satu circle sama kamu ya. Satu circle sama kamu, ini orang yang kaku banget ya. Kalau dilihat secara struktural bisa jadi ini teman kerja juga memungkinkan, teman-teman atau mungkin atasan kamu juga bisa ya. Bisa jadi sosok yang kaku, sosok yang realistis banget, ngikutin aturan banget, struktural banget, terikat banget orangnya. Kalau udah A ya A, kalau udah B ya B, kalau udah C ya C. Ini orangnya susah banget empati sama orang lain ya, balikan sama kamu. Itu sebabnya mungkin dia kagum ya sama kamu ya. Ya ini orang memang susah empati sama orang lain. Jadi dia itu selalu maksa gitu loh ya, maksa kehendak sama orang lain, tidak menyadari bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan, termasuk dia sendiri ya teman-teman, tapi selalu maksa, kalau gue bisa lu juga bisa dong harusnya, kayak gitu loh model-modelnya teman-teman. Jadi nggak mau tahu keadaannya orang lain ya, seperti itu. Yang demo dia juga banyak gitu ya, yang public enemy nih. Capricorn ya, atau sionya bisa jadi sugar bau. Oke, kita lihat yang kedua. Yang pertama ya, kita lihat yang kedua seperti apa. Yang kedua, orang ini nih adalah orang yang melihat perjuangannya kamu ya teman-teman ya, dari mungkin kehidupan dia nggak baik-baik aja. Kalau misalkan dibilang dia punya perasaan gak sih sama kamu, ada ya, perasaan tersebut dipendam baik-baik ya, tidak diutarakan sama kamu ya, karena mungkin ngelihat kehidupan kamu yang berat ya. Jadi kayak dia nggak mau nambahin masalah dengan apa ya, karena mungkin selama ini kamu nganggep dia mungkin seorang teman, seorang sahabat, seorang ya rekan baik gitu kan. Jadi kalau misalkan dia bicara atau dia mau jujur sama kamu, kemungkinan besar nanti kalau misalkan begini gimana ya. Jadi ada ketakutan sendiri gitu. Hubungan kalian ini hubungan yang ada perubahan ya, dalam artian mungkin dulunya temenan, tapi lama-lama dia merasakan ada perasaan-perasaan di dalam ya, seperti itu. Jadi keinginan untuk bersama, keinginan untuk selalu ada buat kamu, keinginan untuk selalu membantu kamu ya, itu tuh muncul gitu ya, walaupun mungkin disertai dengan drama di antara kalian gitu ya. Tapi ya balik lagi ya, kalian berdua adalah orang yang ibaratnya itu saling bergantung gitu ya. Kamu bergantung ke dia, dia juga bergantung sama kamu ya. Kalau ada kamu, dunianya tuh kayak komplit gitu ya. Begitu pula sebaliknya teman-teman ya. Tanpa disadari kamu ke dia pun juga kayak begitu ya. Sama-sama mau mendam ya, kemungkinan besar tidak ada keberanian untuk mengungkapkan gitu ya. Seperti itu. Dan ada banyak sekali sih cerita-cerita di antara kalian ya, seperti itu. Jadi keinginan bersama masih dipikirkan, tapi ingin bersama ada ya, ada pemahaman ke sana atau ada keinginan ke sana, tapi agak susah untuk diwujudkan ya, seperti itu. Kalian itu sama-sama merefleksikan diri kalian masing-masing, dia merefleksikan kamu merefleksikan dia. Sama-sama ini sebenarnya, cuman ya mungkin ada ketakutan sendiri ya untuk move on dari zona nyaman sebagai kawan. Ya, hubungan-hubungan yang berbahaya bisa jadi sama-sama nyamannya jadi takut ada perubahan-perubahan, atau mungkin ternyata salah satu dari kalian udah punya pasangan. Nah ya, seperti itu.
Orangnya pengalaman hidupnya banyak, lalu orang yang cukup pendiam ya teman-teman, tertutup, introvert, misterius. Lalu kalau kita lihat di sini moodnya sebenarnya naik turun orang ini, tapi dia bisa cover itu dengan sangat baik sekali. Scorpio atau bisa jadi show-nya show babi ya teman-teman, seperti itu. Oke, ini yang kedua ya, yang kedua. Sekarang kita bakal lihat yang ketiga. Yang ketiga ada hope ya. Kalau dibilang orang ini adalah orang yang mengagumi kamu, iya. Berharap sama kamu, iya. Ya. Hubungan kalian hubungan yang baik sih sebenarnya kalau dilihat di sini. Seorang teman, seorang sahabat, tetapi jalan yang kalian pilih itu sendiri-sendiri ya. Kamunya ke kiri, dianya ke kanan. Apakah kalian saling menyayangi? Ya saling. Apakah kalian saling mendoakan? Saling teman-teman ya. Seperti itu. Saling memperhatikan, saling juga. Ya, walaupun jauh ya teman-teman ya, bisa jadi ini jauh tapi tetap care, tetap peduli, tetap memperhatikan ya, seperti itu. Jadi stalking kamu ya karena memang peduli sama kamu teman-teman ya, penasaran juga apa yang kamu lakukan sekarang, bagaimana keadaannya kamu ya. Jadi pingin tahu keadaannya kamu yang sebenarnya tuh kayak apa gitu. Jadi ya stalkingnya kamu seperti itu dan kepingin terkoneksi sama kamu pastinya ya, karena ya itu dia tadi gitu. Ada beberapa hal yang kayak kok aku rasanya pengen ketemu ya. Kalau kamu berteman dengan seseorang ya, walaupun mungkin lama nggak ketemu teman-teman, sometimes gitu kan, ketika kita duduk, ketika kita mungkin terpicu atau terpacu atau ke-trigger gitu ya, sesuatu hal yang mungkin mengingatkan kita sama dia gitu ya, pasti ada jauh di dalam hati atau di relung hatinya kita yang bertanya, kabarnya dia sekarang kayak gimana ya, keadaannya dia sekarang kayak apa ya gitu, kehidupannya dia sekarang bagaimana ya gitu ya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah sama ya kayak begini. Nah kita bakal lihat nih teman-teman, siapa ya ciri-ciri orangnya tuh kayak apa. Capricorn ya, Capricorn atau show-nya bisa jadi show kerbau. Ini typically orang yang seperti apa? Orangnya itu nekat, berani ya, berani dan nekat maksudnya ya. Terus kalau misalkan udah punya kemauan teman-teman, dia bakalan struggling banget ya di sana ya, cari cara untuk dapat tujuannya itu seperti apa ya. Terus habis gitu juga pekerja keras. Ini orang yang gak gampang nyerah ya, somehow di beberapa hal ada plus ada minusnya gitu kan ya. Plusnya adalah dia tuh nggak gampang nyerah kalau misalkan ibaratnya mau sesuatu hal, tetapi ya minusnya adalah kadang-kadang dia menghalalkan segala macam cara untuk dapat tujuannya dia. Nah pasti ada plus minusnya ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita ya kamu 1, 2, 3 ya. Semoga untuk siapapun dan bagaimanapun yang stalking kamu teman-teman ya, semoga mereka punya niatan yang baik. Dan kalaupun mereka punya niatan yang gak baik ya, seenggak-enggaknya kalaupun stalking ya teman-teman, dengan vibrasi energi yang baik atau positif yang kamu miliki ya, mereka semua bisa berubah ya, niatannya jadi positif, amin ya. Jadi kalau misalkan buat kalian pesan-pesan ya, kalau misalkan foto-foto dan sebagainya ya mungkin tidak terlalu ya, tidak perlu yang namanya diumbar terlalu banyak teman-teman ya, seperti itu. Kadang-kadang ya apa adanya itu jauh lebih bahagia ya gak sih. Right teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next time Januari di barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita-cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.